Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, jemaat dan kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita secara online pada hari Minggu ini di rumah kita masing-masing. Kita mulai ibadah. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 yang berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita berdoa syukur dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang,
bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Roma 6 ayat 1-4, yang berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus, kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku, ku naikkan kepadamu, terimalah hamba-Mu, hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan celah, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau mengaruniakan firman kepada setiap umat-Mu supaya tidak berjalan dalam kegelapan. Saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman yang disampaikan hamba-hamba-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami dalam segala keterbatasan kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, bahkan kami juga diperlengkapi untuk dapat setia melakukannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini dari Yohanes 10 ayat 1-10. Yohanes 10 ayat 1-10. Saya akan membacakan ayat 1-5 dan Pendeta Agus akan membacakan ayat 6-10. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Selanjutnya ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian
kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu Ana, kita akan sapa dulu kali ya. Ya, Kita ucapkan shalom ya. shalom. Nah, shalom, sekali lagi. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Di mana saja ya Bu ya? Jemaat kita di mana saja ya ini? Yang jelas di rumah-rumah. Rumah-rumah ya Ya, saat ini tapi ya. tersebar ya Pak ya. Ya, tersebar termasuk yang pos kebaktian. Ya, Teko pos dan- kebaktian Teko dan Pabayuran. Kebayuran. Itu Pak di sebelah sana sudah Oh, rapi, iya, sudah duduk siap. ya. Iya, Luar biasa. iya, Keluarga-keluarga yang tetap setia iya. Dan mengikuti kebaktian online ya. betul. Kami juga mungkin ingin menyapa barangkali ya bahwa setiap penayangan kebaktian online kita ini juga disaksikan oleh jemaat-jemaat lain ya. Iya. Nah, kami juga ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan kami Jemaat GKP Immanuel Karawang ya dalam kebaktian Minggu tanggal 3 Mei saat ini ya. Itu ya Bu ya. Iya, kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, anak-anakku sekalian, kita saat ini diajak ya untuk merenungkan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema yaitu teladan sang gembala. Nah, berbicara tentang gembala ini Bu Ana, Ya. ya ini tentu profesi yang istimewa ya gembala ini ya. Ya, tukang angon. Tukang kalau angon. di Sunda mah Iya ya. betul, gitu ya. Nah ini berbicara soal gembala yang katanya ini salah satu profesi yang istimewa. Kira-kira apa ya Bu ya yang menjadi keistimewaan gembala ini? Ya, ini gembala di mana dulu nih Pak? Di luar, Nah. di Palestina, Nah, betul. Israel atau di Indonesia nih? Nah sekarang kita lihat dulu nih gembala dalam konteks bacaan kita nih, gitu ya. Oh iya, berarti ya di sana ya, Ya betul. di Palestina, di Israel. Gimana tuh Bu ya? Ya, kalau gembala di sana, ini ada perbedaan Pak Gus ya dengan gembala di Indonesia Ya. dalam pola menggembalakan kawanan dombanya. Ya. Kalau di sana gembala itu adanya di depan, baru nanti dombanya mengekor, mengikuti ya. di belakangnya. Kalau di Indonesia dombanya di depan, gembalanya di belakang. Ini kalau di sana punya makna Pak. Kenapa gembalanya ada di depan? Jadi biasanya si gembala itu sudah hafal nama masing-masing domba, dikasih nama. Jadi kalau dia jalan di depan memanggil domba-dombanya, mereka mengikuti di belakang. Ini patuh ini, Ya, domba-dombanya sangat mengenal suara gembalanya. Ya, kalau di sini dombanya duluan, gembalanya di belakang. Ya, kalau di sana kenapa gembalanya itu di depan? Karena gembalanya harus mencarikan tempat ya, kemudian ada rumput hijaunya di mana, ada airnya di mana, dan termasuk juga kalau ada binatang buas. Memastikan aman tidaknya gitu Iya. ya. Jadi gembala itu juga berkorban kalau ada binatang buas. Dia biasanya kan gembala ada tongkatnya tuh Pak ya, Betul, menghalau binatang buas, dan berarti si gembala itu rela untuk berkorban. Jadi memang
benar-benar dia sosok yang penuh perhatian ya. Berarti gembala itu terhadap kawanan domba yang digembalakannya ya. Betul. Memastikan tadi makanannya, keamanannya, segala sesuatunya gitu ya. Luar Ya. biasa memang ya. Kalau di dalam Alkitab kita Bu, ada nggak sih tokoh-tokoh yang pekerjaannya itu gembala tapi mereka menjadi figur-figur yang luar biasa di Alkitab? Ada nggak Bu ya? Ada. Oh, siapa aja tuh Bu ya? Yang paling terkenal ya Pak, Daud biasanya. Oh iya, Mazmur Daud. 23 ya. Oh iya betul. Iya. Ya. Jadi ada tokoh-tokoh misalnya Daud gitu ya. Musa juga, Oh. Yakub, Ishak, Abraham gitu. Yang paling menonjol memang Daud ya, karena ketika dia dipanggil menjadi raja, dia lagi menggembalakan Betul menggembalakan domba. Dalam Perjanjian Baru ada sosok gembala Pak Agus ya. Ya. Bahkan gembala ini sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Ya karena apa? Karena sosok dan pengorbanan gembala dalam tokoh-tokoh Alkitab tadi ada juga dalam diri Yesus. Karena apa? Yesus mau mengorbankan dirinya, ya, mencari dan menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini sebenarnya yang dimaksudkan dalam bacaan kita saat ini ya Bu ya. Betul. Yang dimaksudkan gembala yang baik itu merujuk pada sosok Yesus. Begitu Betul. ya Bu ya? Ya. Oh begitu ya. Nah sekarang mungkin Bu yang perlu juga dipahami oleh kita nih ya. Terhadap figur Yesus yang adalah gembala yang baik itu. Ya, tadi kan ada satu nilai yang Ibu sampaikan. Bahwa bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban ya Bu ya. Nah untuk menebus dan menyelamatkan kita yang memang gembala yang tadi Ibu bilang juga di awal selalu siap sedia menghadapi kawanan binatang buas ya. Serigala, harimau mungkin ya. Jadi dia siap berkorban untuk menjaga domba-dombanya begitu ya Bu ya. Betul. Ya sebagai gembala juga menuntun kehidupan domba-dombanya, mengarahkan, bahkan kalau misalnya ada yang tidak kembali juga dicari gitu ya. Kalau tersesat, dan itu sosok itu ada dalam diri Yesus Kristus gitu ya, karena pengorbanannya. Ini kan belum lama nih kita merayakan Paskah ya, bulan kemarin ya Pak ya. Bagaimana Yesus mau berkorban ya. Iya betul Bu. Jadi menarik juga nih Bu tadi ada nilai-nilai yang kita bisa lihat gitu ya, kerelaan berkorban gitu ya. Bagaimana juga seorang gembala itu tadi Ibu juga sempat katakan itu sampai tahu gitu ya domba-dombanya itu nama-namanya juga bisa tahu gitu ya. Nah kira-kiranya Bu ya ini sosok Yesus sebagai gembala yang baik itu kira-kira tahu nggak ya keadaan kita saat ini khususnya nih dalam situasi pandemi nih? Pasti tahu ya. Ya. Kita sedang dalam situasi ya sosial, physical distancing karena pandemi COVID-19 ya. Tetapi juga kalau kita perhatikan bahwa dalam segala keberadaan kita Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu yang Ia penting, Bu. selalu siap sedia hadir di samping dan berada dalam kehidupan kita, menuntun kita, bahkan memberikan kepada kita kekuatan, jalan keluar yang terbaik ya. Dan kasihnya itu yang luar biasa sudah diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Ibu kalau tadi gembala itu kan tadi Ibu bilang kalau di sana itu ya dalam konteks bacaan kita saat ini gembala itu kan adanya di depannya. Ya. Gembala yang real gitu ya. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus sebagai gembala dia tidak hanya di depan ya Bu ya. Ya. Dia ada di belakang, Di dia seluruh ada di kehidupan kiri, kita. dia ada di Ya, kanan gitu betul. ya. Berarti di semua tempat, di semua situasi keadaan kita Tuhan Yesus selalu ada. Begitu kali ya Bu ya. Iya. Wah jadi memang luar biasa ini Tuhan Yesus ya. Iya. Selalu ada di setiap saat, di setiap tempat gitu ya Bu ya. Dan yang lebih lagi adalah kasihnya yang tulus, yang luar biasa. Seperti apa itu ya Bu ya? Seperti gembala yang sabar juga menghadapi domba-domba. Kadang-kadang mungkin ada domba yang tidak mendengarkan suaranya gitu ya. Nah Tuhan Yesus
tetap sabar, penuh kasih kepada kita, rela berkorban dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia menjadi pengantara kita, dia menjadi juru selamat kita, dan dia satu-satunya pribadi yang memenuhi kriteria sebagai gembala yang agung. Iya. Jadi memang gembala itu memang harus punya kesabaran luar biasa ya Bu ya. Ya. Karena tidak semua domba-dombanya itu juga baik gitu ya. Ada Nah yang nakal. seperti ya betul ya. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita di dalam, ya kita sadar betul bahwa dalam kehidupan kita tidak semua orang itu selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bu ya. Ya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik gitu ya Bu ya. Tetap baik bersama dengan kita sebagai gembala yang agung. Dia akan menemani dalam suka duka kehidupan kita, terutama misalnya pada saat ini di tengah situasi COVID-19 ya, masa menjalani social distancing, physical distancing. Ada yang sudah dirumahkan gitu ya Pak ya. Ada yang mungkin usahanya juga mulai menghadapi gangguan ya, agak mandek gitu ya, terutama yang usaha harian gitu ya. Ini juga bagi kita sekalian mungkin ada yang galau, ada yang stres barangkali ya. Nah, bagaimana kita meminta pertolongan kepada gembala yang agung yang akan selalu hadir menemani kita, menuntun kita dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami saat ini Pak ya. Ya Bu, mungkin bisa diberikan juga gitu ya dari semacam pengingatan kepada kita dari sosok Yesus Sang Gembala Agung tadi yang digambarkan itu ya. Kira-kira nilai-nilai apa ya yang bisa kita terapkan khususnya dalam situasi saat ini gitu ya, yang kita bisa terapkan nih dalam kehidupan kita. Ya, yang bisa kita terapkan dan teladani yaitu pertama pengorbanannya ya Pak. Pengorbanannya yang luar biasa untuk kita. Jadi kita juga bisa belajar ya Pak. Ya. Tidak hanya memikirkan kesulitan, penderitaan kita, bagaimana juga di tengah situasi seperti ini kita juga rela berkorban bagi orang lain yang mungkin mau berbagi kasih ya Pak ya, karena ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu ya. Bagaimana kita juga tulus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Di tengah ketakutan. Sekarang kalau ada yang meninggal tergeletak di jalan, orang pergi ketakutan ya Pak ya. Bagaimana kita berkorban bukan berarti bahwa kita segera menolongnya tanpa kita juga melindungi diri kita gitu ya. Bagaimana kita menghubungi pihak-pihak terkait itu salah satu contoh ya Pak. Ya betul. Nah satu lagi mungkin ya Bu ya tentang belajar sabar nih. Ya. Gitu ya dari Sang Gembala Agung Yesus Kristus ini. Kira-kira kan kadang orang sering banyak bilang sabar itu kan ada batasnya. Kira-kira seperti apa Bu ini konkretnya kita nih dalam situasi seperti ini gitu ya. Kesabaran seperti apa sih gitu ya. Ya kesabaran kalau menurut ukuran manusia pasti ada batasnya gitu ya. Kita melihat juga dan belajar pada kesabarannya Tuhan Yesus ya. Ya. Sabar banget menghadapi kita sebagai dombanya. Kadang-kadang kita kan tidak sesuai dengan harapan gembala kita. Ya, sabar menjalani kehidupan di tengah kesulitan ekonomi ya, dampak dari COVID-19. Sabar juga menantikan pertolongan Tuhan. Sabar juga menanti kapan COVID ini berakhir ya. Gitu kan? Iya betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, tadi sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan teladan yang harus kita ikuti dari Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Poin pentingnya tadi, mari kita belajar untuk senantiasa memiliki belas kasihan, kepedulian gitu ya. Dan juga sabar, berani dalam menyikapi segala tantangan dan kehidupan. Dan itulah yang memang yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita sebagai Sang Gembala Agung. Begitu ya Bu ya? Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa bersama Yesus Sang Gembala Agung, mari kita katakan, saya sehat, saya sukacita, saya kuat. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, dan terlebih dahulu dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang berkata demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayaran lasarmu kepada yang maha tinggi. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena sesemu, di mana hartamu disitulah hatimu. Mari kita menaikkan doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sebagai persembahan syukur kepadamu, terimalah ya Tuhan persembahan ini dan layakkanlah persembahan kami agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terangilah hati kami, agar kami boleh bertumbuh di dalam iman dan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta minggu ini, 3 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniam STH dan Bapak Pendeta Agus Paulus Husen MSI Teologi. Sehubungan dengan situasi saat ini, karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP, yang terbaru adalah 26 Maret, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT wilayah, dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Untuk bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan kepada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening Immanuel Karawang, seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami belajar dari firman yang telah kami dengar untuk meneladani
Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang rela berkorban demi domba-dombanya, demi kami umatnya. Biarlah ya Tuhan kerelaan Kristus dalam berkorban memotivasi kami juga untuk rela mengulurkan tangan dan mau berkorban bagi sesama, memberikan pertolongan dengan penuh ketulusan. Di tengah berbagai situasi yang kami jumpai juga, kiranya kami selalu menaruh pengharapan kami kepada Gembala yang agung dalam suka duka yang kami jumpai, dalam keberadaan kami di mana kami merasa prihatin karena ada banyak yang harus dirumahkan ya Tuhan, dan terganggu juga perekonomiannya sebagai dampak dari COVID-19 yang mewabah. Kiranya pengharapan kami tetap terpelihara di tengah berbagai situasi yang ada. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau jenguk mereka, Tuhan mau pulihkan keadaan mereka. Bagi yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga mau kuatkan, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya tidak menjadi putus asa. Demikian pula ya Tuhan, bagi yang terganggu usaha dan perekonomiannya, kiranya dengan harapan kami bersama dan ketika COVID-19 berlalu, mereka bisa menata ulang kehidupannya di hari-hari yang akan datang, dan saat ini pun mereka bisa tetap dengan bijak menyikapi setiap situasi usaha dan pekerjaannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam upaya mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami berdoa untuk pelayanan online ya Tuhan, sehubungan dengan pemberlakuan sosial dan physical distancing oleh gerejamu yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya pelayanan ini dapat menjangkau saudara-saudara kami di rumah masing-masing sehingga iman, pengharapan dan kasih mereka tetap terpelihara. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesejahteraan para buruh, kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada mereka, terutama yang terkena dampak. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan para guru dan dunia pendidikan di Indonesia. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan memampukan para guru dalam pengabdiannya melakukan yang terbaik bagi murid-murid, terlebih saat ini untuk anak-anak yang belajar dari rumah, kiranya tetap mereka juga mendapatkan masukan-masukan dan sumber ilmu pengetahuan melalui online dan melalui tugas-tugas yang diberikan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, pihak rumah sakit, dokter, perawat, staf, medis ya Tuhan, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan pelayanan, termasuk para pasien yang menderita COVID-19. Kiranya Tuhan juga lindungi mereka, Tuhan berkati mereka, supaya ketika memberikan pelayanan dengan penuh ketulusan dapat membantu saudara-saudara kami dan bisa sehat kembali, sembuh kembali karena perhatian bantuan dari semua pihak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, di tengah berbagai situasi yang terjadi dengan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya upaya yang maksimal dan didukung oleh seluruh bagian bangsa ini dapat menghalau COVID-19 di masa-masa yang akan datang. Kiranya semua pihak diberikan hati yang dewasa, semua pihak bisa berpikir jernih untuk bersama-sama ya Tuhan, saling bergotong royong menghadapi bencana atau pandemi yang kami alami ini. Inilah harap dan doa kami.
yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, Gembala yang Baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah mening. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.